Halo, assalamualaikum. Layar kamu penuh sama produk yang mau saya unbox hari ini. Jadi ada MIFI dari HKM. Dua tipe saja sebetulnya, ada M21 sama M22. Cuma memang ada yang di branding sama Telkomsel sama XL Go, dan yang ada yang masih asli HKM-nya tadi ya. HKM ini di Indonesia dia pegang brand Anar juga ya, buat yang belum tahu. Dan modemnya diproduksi di Sidoarjo. Yang udah tahu mungkin PT Panggung Elektrik Citra Buana. Ini adalah perusahaan atau pabrik yang bikin gadget di Indonesia, perakitan, ada smartphone, ada modem, dan lain-lain ya. Nah, harganya beda sedikit saja, beda 60.000. Jadi yang tanpa layar, tanpa LED, jadi hanya lampu indikator ini, tipenya HKM M21 dilepas di harga sekitar Rp559.000. Yang punya layar OLED ini di harga Rp619.000. Kenapa ada yang bundling sama operator gini? Ini masalah ini aja ya, kebutuhan aja. Jadi kalau yang nggak bundling, kamu harus cari sendiri perdananya. Atau kalau yang udah punya sebelumnya, mau dipakai pindah MIFI, bisa berarti ya. Pakai yang ini. Sebetulnya ini pun unlock, jadi bisa dipakai kartu apa saja. Cuma biasanya yang bundling itu dapat bonus kayak kuota pas aktivasi atau misalkan kuota per bulan nantinya. Ya, cuma mungkin si kartu yang bundling ini memang cuma bisa dipakai di MIFI saja. Dan biasanya paket untuk kartu yang cuma bisa dipakai di modem, di MIFI, di router itu harga kuotanya lebih murah dibandingkan yang buat di smartphone ya. Yuk kita langsung aja mungkin unbox dari mulai yang M21. Yang Telkomselnya dapat bonus 14 GB 2 bulan tuh, 7 GB per bulan. Jadi khusus yang 5 GB di jaringan 4G, 2 GB bisa di 3G, bisa di 2G ya. Modemnya sendiri atau MIFI-nya sendiri ini modem 4G. Jadi belum 5G, nih ada pilihan paket tambahan via My Telkomsel app. Tarif khusus spesial MIFI itu lebih murah biasanya dibandingkan tarif kuota untuk smartphone. Nah, highlight dari speknya, dia punya baterai 2050 mAh. Nah, ini yang menarik dari kedua MIFI ini adalah dia bisa pass-through ya. Jadi bisa dilepas baterainya, kamu colokin aja ke charger biar nyala seharian tanpa membuat baterainya cepat kembung, cepat hamil baterainya. Bisa dilepas aja baterainya, kamu colokin ke charger, itu bisa ya. Layanan purna jual HKM sudah menggandeng Unicom Care, garansi resminya 1 tahun. Kemudian Wi-Fi-nya berjalan di frekuensi 2,4 GHz, biasanya lebih luas jangkauannya dibandingkan yang 5 GHz walaupun tidak secepat 5 GHz ya. Dengan kecepatan 4G, Telkomsel itu maksimal 150 Mbps. Bypass fitur tadi udah dibahas ya. Nah, emang masih ada yang butuh MIFI? Masih. Saya kemarin sempat nonton videonya Trend Gadget yang bahas MIFI ini. Ada yang komen tuh katanya di rumahnya yang sinyalnya susah memang mengandalkan MIFI. Dia taruh di atas jendela atau di atas pintu atau bahkan di genteng buat mencarin sinyal ke dalam rumah buat dipakai di smartphone-nya. Kondisi yang sama berlaku buat saya kalau lagi nginep di rumah mertua. Nomor Telkomsel saya rada susah dapat sinyal di sana, jadi saya pakai MIFI di sana, taruh di atas kusen biar internetan lebih lancar ya. Dan juga kalau ke kafe, saya biasanya pakai MIFI. Kalau nggak tethering dari smartphone, nggak ngandelin Wi-Fi kafe yang publik, lebih serem aja sih masalah privacy ya. Kan nggak tahu juga keamanan Wi-Fi di kafe itu seperti apa. Ini ada cara buat aktivasi paket data MIFI-nya. Ya, kita akan unbox saja. Tidak ada pengetesan speed, karena pengetesan speed atau speed test itu tergantung banyak hal. Lokasi, misalkan di Cimahi ini, termasuk di rumah aja, di kamar atas sama di kamar bawah bisa beda, sama di balkon tuh bisa beda. Dan juga tergantung kondisi jaringan nih, lagi banyak yang pakai atau enggak. Di rumah saya tuh ada dekat dengan 2 sarana olahraga. Kalau lagi rame di hari libur kayak gini, bisa jadi banyak yang pakai, lebih lemot ya. Termasuk jam pakainya nih. Kalau subuh biasanya lebih cepat. Ini daftar service centernya. Surabaya, Malang, Kediri, Bandung mana? Bandung. Belum ada Bandung, di belakang. Masa Bandung nggak ada? Di BEC, Bogor ada, Depok ada, Detos tuh. Unicom udah banyak soalnya ya. Jakarta udah ada 2 juga, di Roximas sama Cempaka Mas. Ini baterainya, 2050 mAh buat yang M21 ini. Seperti ini baterainya. Oke.
Kemudian dikasih, ya sayangnya kabelnya ternyata masih micro USB. Saya berharap tadinya kalau MIFI baru itu bisa Type-C, biar saya bisa pakai kabel yang dari casan smartphone saya saat ini. Oke, ini penampakan MIFI-nya yang Telkomsel. Brandingnya seperti itu, di sisi depan putih saja. Ini ada lampu indikator buat sinyal ini ya, sinyal seluler, kemudian pemancaran Wi-Fi-nya. Dan ada notif juga kalau ada SMS, karena MIFI biasanya dapat SMS juga kan, misalkan kalau OTP login, kalau baru beli paket juga dapat SMS, termasuk buat registrasi ini ya, email ya. Registrasi email, registrasi NIK, sorry. Registrasi emailnya udah bukan domainnya pengguna lagi, dan juga indikator baterai. Paling indikator baterainya hijau atau merah doang sih. Di sisi bawah ada port yang sayangnya masih micro USB, kemudian ada tombol WPS buat connect langsung, misalkan nggak mau pakai password bisa dipencet WPS-nya ini. Makanya MIFI harus dijaga hati-hati juga ya, jangan sampai ditaruh di mana saja. Ada orang iseng mau connect, dia pakai tombol WPS buat connect tanpa password, hati-hati ya. Kemudian di sini tombol powernya ternyata di sisi atas, jadi semuanya ini plastik, termasuk build quality-nya plastiki banget. Tapi wajar lah ya, MIFI, asal jangan jatuh-jatuh aja. Takut retak. Oh, pantesan di dalamnya tadi ada bunyi-bunyi, ternyata sudah ada ini, potongan perdana Telkomsel, dan ada stiker emailnya juga. Satu email karena single SIM card. Dan hati-hati ya, karena dia ternyata ukuran slot kartunya itu masih yang mini SIM, atau yang ukuran besar segini, bukan micro dan bukan nano. Dan ini tipenya yang geser. Yang geser begini, kalau sering dilepas pasang, hati-hati merusak si SIM card-nya. Lalu ada slot untuk micro SD. Nah, kalau ini bukan geser tuh. Ini tipenya jepit. Ini lebih enak nih sebetulnya. Tidak gampang merusak pin dan juga si kartunya ya. Ini yang M21. Oke, kita taruh dulu di situ. M21 yang XL. Kita buka juga deh. Cuma mau lihat aja brandingnya. Kalau sisa kelengkapannya sih nggak usah, modemnya aja ya. Oke, yang XL sablonannya, printingnya dua warna, putih dan hijau, seperti itu. Jadi nggak terlalu polos kayak yang Telkomsel ya. Sama sih sisanya semuanya. Oh, di dalamnya kartunya dimasukin ke dalam ya. Karena ini baterainya bisa dilepas, jadi makanya diperlakukan kayak gitu di dalam paket penjualannya. Mau lihat yang ini, M22? Nggak usah lah ya, kita langsung ke M22 yang versi tanpa branding. Nih, yang ini, yang HKM. Kalau saran saya, kalau misalkan ini beneran unlock semuanya sih, beli yang bundling aja, lumayan kuotanya. Nanti kalau kuotanya udah habis, silahkan diisi dengan kartu yang lain ya, kartu yang sendiri. Biasanya juga malah kuota bundling itu lebih murah. Karena si kartunya khusus buat MIFI ya, buat modem atau router. Nah, ini baterainya yang M22, sama persis sih sama yang M21 ya. Jadi benar-benar perbedaannya itu cuma di layarnya aja. Beda 60.000 dapat layar. Nih yang M22 nih. Sama kartu garansi dan lain-lain. Nah, ini dia penampakan dari layarnya. Yang ini yang tanpa branding, polosan ya. Ini plastiknya ya wajar sih MIFI. MIFI yang Huawei juga kayak gini sih plastiknya. Cuma memang kerasa kurang mewah. Karena saya punya MIFI HKM yang bulat tuh yang ada layarnya juga, itu solid banget si plastiknya. Dulu saya pakai pas lagi nginep di mertua lama, pakai itu, kepake banget. Ya, sama sih, posisi WPS, kemudian lubang reset, port micro USB, tombol power sama semua ya. Cuma beda di layar depannya aja. Coba kita buka buat masangin ini baterai. Oh, yang ini belum ada kartunya karena non bundling. Tuh kan, makanya mending yang bundling aja udah ada kartunya. Mau dipakai mau enggak kan hitungannya unlock. Nggak tahu harganya yang tanpa bundling apakah sama. Malah biasanya yang banding operator kan ada harga subsidi dari operatornya juga. Kalau sama-sama unlock ya udah. Atau kalau unlock nggak subsidi kali ya. Cuma dikasih tambahan bundling paketnya, bonus.
Nih, layarnya seperti itu. Punya kontras yang cukup ya. Walaupun memang sudut viewing angle, sudut pandang layarnya kalau dari pinggir udah kelihatan beda. Nih, kalau dari pinggir tuh. Oke, no SIM. Kayak gitu, indikator-indikatornya. Kita coba, kalau yang ini, saya mau coba pakai tanpa baterai. Saat ini colok ke power bank aja dulu. Oke, kita coba masukkan. Lampunya unyu loh. Tadi pas baru pertama nyala, pink dan ungu. Sekarang jadi biru. Walaupun di kamera kelihatannya putih-putih aja ya. Sebetulnya biru. Nah, sekarang merah. Kedip-kedip. WiFi sudah menyala. Sinyalnya masih merah. Biasanya nunggu rada lama, baru sinyalnya kekunci. Jadi warna biru. Atau biasanya karena belum registrasi NIK ya. Dia nggak bisa dapat sinyal yang biru, yang dapat internetnya. A few moments later. Ya itu dia unboxing dan sedikit ngoprek hari ini. Jadi ada dua tipe MIFI ya. Yang HKM M21 yang kayak gini, yang pakai lampu indikator saja, icon-icon kayak gitu, sama M22 yang punya layar seperti ini. Tinggal pilih mau yang polosan, nggak ada kartunya, mau yang bundling sama XL Go, atau mau yang bundling sama Telkomsel. Semuanya unlock, jadi semuanya bisa pakai SIM card apa saja. Cuma bedanya ya, kalau yang nggak bundling nggak dapat bonus kuota berarti ya. Gitu aja. Sama bedanya M21 sama M22 di layar doang dan beda harga 60.000. Kayaknya chipsetnya, baterainya semuanya sama persis. Jadi silakan. Kalau yang tertarik ada link di deskripsi ya. Gak usah dijelasin lagi MIFI itu apa dan gunanya buat apa. Yang jelas ini MIFI-nya masih 4G. Oke, sip. Thanks for watching. Semoga informasi ini membantu kamu ya, bermanfaat buat kamu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.